Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Umar Khattab akan menjelaskan mengenai poligami dalam hukum Islam dan hukum positif. Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai 4 orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka. Baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dan istri yang miskin. Kalau si suami khawatir dalam berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka hendaknya tetap berpoligami. Kalau sanggup dipenuhinya ya hanya 3 kali, maka tidak dianjurkan baginya menikah dengan 4 orang. Kalau mampunya 2, ya 2. Kalau 1 ya 1. Begitu juga kalau ia khawatir berbuat zalim dengan mengawini 2 orang, makanya ya dianjurkan untuk tidak dianjurkan untuk berpoligami. Ya dalam surah firman Allah dalam surah Nisa ayat 3 yang artinya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka ya kawinilah seorang saja. Dengan demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran surah An-Nisa ayat 8. Keadilan yang diwajibkan oleh Allah dalam ayat di atas tidaklah bertentangan dengan firman Allah. Dalam Quran surah Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cinta sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Quran surah Nisa ayat 129. Jikalau memang ayat tersebut seolah-olah bertentangan dengan masalah berlaku adil, pada ayat 3 surat Nisa diwajibkan berlaku adil, sedangkan ayat 129 meniadakan berlaku adil. Pada hakikatnya ya kedua ayat tersebut tidaklah bertentangan, karena ya dituntut di sini untuk adil dalam masalah lahiriah bukan kemampuan manusia. Berlaku adil yang ditiadakan dalam ayat di atas adalah adil dalam masalah cinta dan kasih sayang. Ada beberapa pandangan poligami mengenai menurut para ulama. Yang pertama, poligami menurut Syamsyari dalam kitabnya Tafsir Al-Kashi Asyaf mengatakan bahwa poligami menurut syariat Islam adalah suatu rukhsah atau kelonggaran ketika darurat. Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang diperbolehkan buka puasa Ramadan ketika perjalanan. Yang kedua, menurut Yusuf Al-Qaradawi, walau bagaimanapun tidak setuju dengan pendapat yang mengharamkan poligami. Pada hakikatnya ya hukumnya ya tetap boleh, bukan haram, karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Orang yang akan melakukan poligami ya harus berkeyakinan penuh bahwa dia mampu berlaku adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman, seperti keterangan surah Nisa ayat 3 tersebut. Oke, lanjut mengenai poligami menurut hukum positif di Indonesia. Undang-Undang Perkawinan
nomor 1 tahun 74. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dijelaskan bahwa intinya poligami adalah seorang suami yang beristri lebih dari seorang. Masalah poligami ya memang merupakan masalah yang cukup kontroversial, menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Pihak yang mendukung adanya poligami ya berdasarkan pada kaidah ketentuan agama. Sedangkan pihak yang kontra memang memandang poligami sebagai tindakan sewenang-wenang dalam bentuk yang merupakan bentuk penggunaan kaum laki-laki. Dianutnya asas monogami dan ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam suatu kondisi tertentu dan darurat, dikemungkinkan adanya suatu poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Dalam hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagai masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat yang harus mampu berlaku adil. Menurut Nur Rashidah Rahmawati dalam bukunya Wacana Poligami di Indonesia, bahwa dicantumkannya suatu ketentuan yang membolehkan adanya poligami dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan bukan dimaksudkan sebagai bentuk pelecehan, diskriminasi, dan pengunggulan kaum laki-laki. Ya, dalam praktik dalam suatu masyarakat tentang poligami sering menampakkan kesewenang-wenangan suami terhadap istri. Tidak dapat digunakan untuk menggeneralisasi bahwa poligami pasti diskriminatif. Adanya suatu wujud penindasan kaum suami terhadap istri. Dengan demikian, dari aspek ketentuan hukumnya, ketentuan undang-undang perkawinan tersebut sudah cukup baik dalam arti secara tegas ditentukan bahwa pada asasnya dianut monogami. Selain itu, penerapan poligami dimungkinkan jika para pihak menyetujui dan tidak lain ditujukan untuk mengatasi suatu masalah yang tidak dapat diperselisihkan. Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 74 poligami memiliki arti sendiri, yaitu sistem perkawinan antara seorang pria dengan lebih seorang istri. Hal tersebut dengan tegas dalam pasal 3 ayat 1 yang menyebutkan bahwa dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak bersifat mutlak, artinya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat eliminatif saja, melainkan dalam pasal 3 ayat undang-undang ayat 2 undang-undang perkawinan disebutkan di mana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami ya harus dari pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi yang pertama adanya persetujuan
dari istri atau istri-istri. Adanya kepastian suami mampu keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak mereka. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum.